Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ini tepatnya pada tanggal 17 bulan Sya'ban, kita tinggal menghitung bulan Ramadan tinggal 13 hari lagi. Rindu Bu dengan bulan Ramadan? Rindu beneran apa kagak nih? Rindu Mi, pengen makan kolak yang memang adanya di bulan Ramadan. Rindu Mi, pengen makan es campur yang adanya emang di bulan Ramadan. Kalau nggak bulan Ramadan, Mami Ramadan sayang banget beli es campur, apalagi kan rada mahal ya Bu ya. Iya, ya tapi alhamdulillah kita rindu, girang, bahagia. Mudah-mudahan Allah ampunin dosa-dosa kita. Insya Allah ya. Dan ini kita cakep banget temanya ya. Temanya ini kita persiapan dalam ya tarhib menyambut datangnya bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Ya, orang Bu kalau kita nggak persiapkan, kita tuh bukan mau pergi jalan-jalan aja, persiapannya apa? Kagak tidur dari malam. Mau jalan-jalan emak-emak, kagak tidur udah. Lah bisa katanya mata katanya kering aja. Katanya besok naik bis mau nomor berapa, gue duduk di depan apa di tengah apa di belakang. Kagak tidur udah giro. Lah itu kan udah punya persiapan. Ada yang dari sore udah beli lontong, padahal jalan-jalannya besok pagi. Dari sore udah beli daun, itu persiapan. Maka kita ini Bu, persiapan untuk tarhib menyambut datangnya Ramadan penting dan wajib. Ya. Bukan hanya kita mau jalan-jalan doang, tapi kita mau masuk bulan Ramadan yang memang dalam setahun itu satu kali. Penting dan wajib kita persiapkan. Yang pertama itu Bu apa? Ya, yang pertama itu persiapan iman. Ini iman Bu, kita jangan kasih kendor. Kalau iman kita tuh kadang-kadang kan jadidu imanakum, ya, perbarui iman kita dengan sering-sering mengucap kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya udah Umi bahas dalam beberapa bulan yang lalu pembahasan Umi. Tuh Bu, pagi dan sore tolong kalimat la ilaha illallah. Ada mertua datang, bang malu kemarin baru gue bagi beras karung, bang itu udah datang lagi bang. Gue mah ampun bang, malu bang. Iman kita ini lagi tipis, lagi nurun. Lagi garanya apa kan kita kadang-kadang ya ade ipar nguji kita melulu. Ntar apalagi tetangga, orang hidup tuh kan Bu diuji. Gak mungkin orang hidup gak diuji, makanya ujian kehidupan ini yang menghadapinya iman. Maka ketika kita sering melafalkan kalimat zikir tauhid la ilaha illallah setiap pagi dan sore, jadikan itu kalimat-kalimat zikir kita sebagai makanan rohani kita. Nah kalau kita gak lapalkan tuh zikir la ilaha illallah, lapar Bu rohani kita. Maka kalimat tauhid tolong jangan dilupakan. Pagi baca minimal 100 kali. Sore atau malam juga minimal baca 100. Tuh persiapan iman wajib penting. Karena bisa jadi orang Bu yang keluar ya dari Ramadan sampai masuk Ramadan tuh imannya dia nggak nambah, kagak kurang. Ya dalam hadis qudsi ya Allah itu berfirman, karena kalau hadis qudsi itu kan Bu redaksinya Rasulullah, tapi itu aslinya firmannya dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah bertanya kepada bulan Ramadan, "Ya Ramadan, persiapan apakah dan apakah yang terjadi pada umatku dalam menyambut kedatangan bulanmu?" Ini kata Allah nanya sama bulan Ramadan. Kata bulan Ramadan, "Wahai Allah, ada umatmu yang biasa-biasa saja." Biasa-biasa aja dia. Ada itu. Yang nggak nambah imannya. Yang nggak berkurang, biasa aja dia mah. Yang dia ngelakuin hal-hal yang memang dia sering lakuin, ya dia lakuin. Ya tapi biasa-biasa aja, dia nggak ada girangnya, nggak ada peningkatannya, itu ada. Nah mudah-mudahan kita enggak termasuk orang yang biasa-biasa saja. Lalu kata Ramadan, ada juga umatmu, hambamu yang kedatangan bulanku, kata Ramadan. Dia itu mempersiapkan, meningkatkan kualitas ibadahnya. Nih mudah-mudahan kita nih. Ya Bu ya. Ya walaupun dia ini biasa, dia tidak seperti orang yang luar biasa, tapi dia ada persiapan sedikit. Ya mendingan dah tuh yang biasanya sholat 5 waktu ditambahin sholat sunnah. Ya, itu ada yang nomor 2. Tapi ada yang nomor 3, mudah-mudahan kita. Ada hambamu yang ketika aku datang, kata bulan Ramadan, dia itu
persiapannya melebihi dari bulan-bulan yang lainnya. Persiapan materi, duitnya dikumpulin buat beli daging. Biasanya kita tuh kan kalau puasa itu kan makannya kadang-kadang gorengan lagi sama bakwan, Ibu ya. Bakwan ketemu lagi lontong, Ibu ya, jarang buat beli daging sama ayam. Paling enggak kalau agak ningkatan telur dikit, dah lagi tiap hari makan bakwan, mulu bakwan. Ibu ya, makanya persiapan penting. Ya, maka persiapan iman tolong dari sekarang kita udah kemas. Kita udah manage, atur. Ya. Lalu yang kedua itu persiapan ilmu. Nah, yang kemarin tuh bab kemarin ya, maka nanti kita Bu tetap ya kita belajar ya Bu ya, walaupun Ramadan, karena Ramadan ini sangat penting untuk kita kupas tuntas walaupun kita nggak secara sempurna membahasnya. Ilmu Bu, orang kalau Ramadan itu kalau nggak pakai ilmu itu ilmunya Ramadannya sia-sia. Berapa banyak orang yang puasanya dia itu cuma nahan lapar doang. Ya Bu ya. Rubba shaimun laisa min siyamuhu. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi dia hanya tidak mendapatkan pahala dari puasanya. Ya, illal ju', kecuali hanya haus dan lapar doang. Ya Allah, ini ilmu Bu. Maka tadi sudah Umi ungkapkan di kalimat muqaddimah, ya, ini yang menjadi ijazah hari ini, ya, doa. Karena ilmu itu Bu wajib kita ketahui. Dan doa itu wajib kita minta sama Allah. Karena Bu, takdir yang baik dan yang buruk itu datangnya dari Allah. Tapi kalau takdir yang buruk sebenarnya itu Bu nggak ada. Semua takdir yang Allah kasih semuanya baik. Kita dikasih sakit itu baik. Cuman kan kita ngomong, gara-gara sakit gue jadi kagak ikut kondangan. Gue udah siap banget, mana gue udah punya baju baru. Oh no, katanya berukat, baju kebaya buat kondangan. Gue sakit, dah gue jadi kesel banget. Tuh Bu, yang buat buruk itu bukan Allah tapi persepsi manusia sendiri. Kita jatuh, enggak buruk Bu sebenarnya. Kita jatuh dari kamar mandi kepleset, itu baik. Karena Allah menginginkan kita itu panjang umur. Masih syukur dikasih kepleset doang ya Bu ya. Alhamdulillah. Maka semua takdir yang Allah kasih itu adalah baik. Ya, tapi yang menjadikan buruk itu adalah persepsi manusia masing-masing. Semua baik. Maka persiapan ilmu ini doa Bu, wajib kita baca. Mungkin yang sering nyimak TikTok Umi udah paham dan udah hafal. Ya kita baca. Agar ilmu puasa, ilmu dalam setiap amal yang soleh kita perbuat itu Bu tidak berlalu begitu saja. Apalagi puasa Bu, ya Allah capek banget orang puasa Bu. Nahan lapar, nahan aus, udah gitu nggak berhubungan badan sama lakinya. Kata bininya, sabar ya Bang, sabar Bang. Ntar kayak kalau udah buka mah kita boleh. Cuman sekarang doang ini siangnya kita kagak boleh. Sabar ya Bang. Rayu aki-aki. Kan kadang aki-aki Bu aleman banget. Cuman nggak dikasih malamnya karena kita capek banget. Ya kan perempuan mah Bu capek banget Ibu ya. Udah tuh aki-aki dia kagak tahu capeknya Ibu ya. Main ngajak-ngajakin aja aki-aki. Emang tahu bener-bener aki-aki itu juga gua ikat kakinya. Ada yang begitu. Maka kalau kita tahu ilmunya puasa kita nggak akan sia-sia. Ya, kata Rasulullah dalam kitab Al-Ghunniyah, ini doa ini Bu sering dilantunkan oleh beliau. Setiap di bulan Sya'ban mau menyambut datangnya bulan Ramadan. Ikutin bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tahhir lisani minal kadhibi wa qalbi minan nifaqi wa amali minar riyai wa basari minal khayanati fa innaka ta'lamu khainatil a'yuni wa ma tukhfis sudur. Ya Allah, sucikanlah lisan kami dari dusta, sucikanlah hati kami dari kemunafikan, sucikanlah amal kami dari riya, dan sucikanlah penglihatan kami dari khianat. Ya Bu ya, ini doa yang memang wajib kita baca dari sekarang ya. Maka kata Allah, sesungguhnya engkau mengetahui, ini kita dalam doa kita, pengkhianatan mata dan apa yang disembunyikan di dalam hati. Ini doa dilantunin, tolong dibaca. Allahumma tahhir lisani minal kadhibi
wa qalbi minan nifaqi wa basari minal khiyanati. Ya Bu ya, kita baca ya Bu ya. Wa amali minar riya fa innaka ta'lamu kha'inatil a'yuni wa ma tukhfis sudur. Atau enggak hafal? Ya Allah, sucikan lisan saya dari perkataan dusta. Orang Bu puasa itu kalau enggak ada ilmunya, puasa dari pagi beli sayuran sih, mana ketemu besti. Besti di tukang sayuran itu biasa dorong-dorong. Ketemu besti. Kita kan kadang-kadang emak-emak kolokan Bu. Ke pasar aja di janjian. Udah gitu pakai dress code lagi. Lah, tuh mama tuh lagunya emang tengil banget. Ya, pasar pakai dress code. Gua mau ke pasar belinya oncom. Ya nggak apa-apa, boleh sih. Lagi puasa uplek banget. Sumbrah banget kalau bahasa rujak mah ya Bu ya. Iya, lu nggak tahu katanya kan ada berita terbaru, berita apaan, kepo. Lagi puasa mah nggak usah Bu, kita jadi kayak warta berita. Itu kalau kita makannya dari sekarang, dari mulai bulan Sya'ban, Allahumma tahhir, ya Allah sucikanlah lisanku minal kadzibi, dari perbuatan-perbuatan dusta. Ya, perbuatan dusta itu mencakup daripada perbuatan ghibah. Ghibah kan Bu belum tentu benar. Jangankan benar, jangankan salah, benernya pun kalau ghibah itu Bu nggak boleh. Maka tuh kata Rasulullah dalam hadis Imam Bukhari yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, itu Bu orang banyak puasa cuma nahan aus sama lapar doang. Ya begitu itu. Kerjaannya mulutnya nggak pernah diem dari ngomong-ngomongin orang, nggak pernah bisa berkata jujur. Lagi puasa uplak banget, lu nggak tahu katanya itu kan katanya di rumahnya chat baru katanya duitnya boleh nuyul, sotoy. Boleh nuyul kayak tahu aja lah, ditawar menang gusuran. Kali mertuanya jual kebun. So tahu emang di mulut kita ya Bu ya. Jangan kita pelihara agar puasa kita itu tidak sia-sia ku korbankan jiwa dan raga. Tuh Bu, orang puasa butuh ngorbanin jiwa, rela nggak mau diajak tidur sama lakinya, bang lu sabar dulu ntar malam gua bagi lu berapa ronde gua tantangin. Tuh rayu aki-aki. Ya, jangan gitu. Aki-aki katanya deketin gue lagi, gue serampang. Nggak boleh. Jangan dimarahin. Makanya itu puaskan ya Bu ya. Kita punya suami malam harinya puaskan hubungan seksualnya ya Bu ya. Biar kalau siangnya jangan mupeng. Ngerti mupeng? Muka pengen. Ya salah. Ya. Tuh yang pertama lisan kita. Karena ini ilmu persiapan yang wajib kita ketahui untuk menyambut datangnya bulan Ramadan yang penuh barokah. Maka ilmu dimanapun kita harus pelajari. Orang puasa yang tidak hilang pahala puasanya agar dia bisa menjaga hawa nafsunya dari lisannya. Kita udah kesel banget sama tetangga lah. Gue katanya laki gue dikata panoan, nanan. Gue lagi puasa, diajakin berantem. Anak seimun. Udah begitu aja bilang, saya sedang berpuasa. Sabar. Jangan dilayanin. Insya Allah tuh selamat. Allah kasih kita pahala. Ya, jadi kalau kita puasa dengan ilmu, Allah jaga, selamatkan, sucikan lisan kita dari berkata dusta. Lalu apa Bu? Kita minta berlindung wa qalbi dan hati kami dari apa? Dari perbuatan munafik. Minan nifaqi. Ya. Ya Allah, selamatkan hati saya dari perbuatan dari sifat-sifat munafik. Kadang kita Bu munafik nggak jauh-jauh sama laki juga, kadang-kadang laki pakai baju hijau, Neng. Abang pakai baju hijau, cakep nggak? Cakep, mantul alias mantap betul. Ya kata bininya, lakinya udah keluar. Aki-aki katanya mana buluk, mana dekil, pakai bajunya hijau, gue gedek banget. Tuh, lah tadi kagak dikasih tahu lakinya. Orang mah kalau kita nggak pengen punya sifat munafik kasih tahu. Bebek, kalau nggak mau dikasih, kalau panggilnya bebek, panggilnya ki. Lu kan buluk, janganlah pakai baju hijau, udah kayak ular kadut. Pakailah baju-baju yang sop gitu, baju-baju krem. Ya, salam kan cakep, agak manis-manis gitu dikit tuh. Ini mah kita munafik kadang-kadang di depan keluarga pun kadang kita lain di mulut, lain di hati. Bila engkau berbicara lain di mulut, lain di hati, dan bila engkau berjanji selalu engkau khianati, dan bila kau dipercaya lalu kau mengkhianatinya,
lalu kau mengkhianatinya, itu munafik namanya, itu munafik namanya. Umi paling senang Bu lagu-lagu Mbak Ike Nurjana, mudah-mudahan beliau sehat selalu ya Bu. Ida Laila juga Ike Nurjana, Mbak Ike Nurjana ya Bu ya. Itu lagu Bu dakwah ya Bu ya. Karena ciri-ciri orang munafik itu 3. Tadi kalau dia berkata dia suka dusta Bu, lain di mulut, lain di hati. Yang kayak tadi tuh, laki kita pakai baju hijau kita kata di depan dia mah cakep. Ntar kalau dia laki-laki udah pergi, kita kata laki-laki udah kayak udah kadut, itu mana buluk, mana hitam, kata pakai baju hijau, gua gede banget. Gak boleh, munafik itu. Iya kalau kita janji, apalagi urusan utang, tuh, ini hati-hati. Urusan utang, kita mah yang ngutangin lah happy aja. Dia yang punya utang kita diblokir. Coba itu ngeselin banget kan. Udah janji jeng, gue mau bayar utang gue ntar ya jeng, ntar tanggal bulan, awal bulan kagak, akhir bulan kagak. Ya Allah, orang kalau untuk urusan utang, jangankan keluarga, jangankan besti, saudara sama saudara itu Bu bisa jadi putus. Tahu itu keheran kenapa? Tahu kalau orang kalau urusan utang, lah mukanya atuh gak Bu kalau urusan utang dibuang. Ketemu sama teman, ya gue punya utang katanya, dibuang. Dahal mah yang ngutangin mah Bu enak-enak aja lah, dia yang punya utang romannya udah kayak kucing kebakaran buntut ya Bu ya. Iya, maka tuh janji ntar besok, jangan tuh Bu, jangan kita ngobrol janji. Boleh kita ngutang Bu, utang bukan suatu aib, utang adalah kebutuhan. Gak apa-apa kita berhutang piutang, yang penting jangan pakai janji dah. Karena orang kalau berhutang Bu janjinya pasti gagal. Bilang gini aja, insya Allah ya Bu, kalau saya ada rezeki saya bayar. Tuh, nggak usah pakai tanggal sekian, nggak usah pakai bulan sekian, nggak usah pakai hari sekian. Ujung-ujung gagal. Maka bilang aja nanti ya Bu, kalau saya ada rezeki saya bayar. Gitu aja. Dan yang kedua, jangan memutuskan tali silaturahim. Nah Ramadan yang orang nggak diampunin, satu yang dia Ramadan datang tali silaturahimnya diputus, itu nggak akan diampunin dosanya walaupun dia puasa. Ya Bu ya. Lalu ini doa ini Bu sangat penting karena buat kita ilmu. Wa amali minar riyai, dan tolong sucikan amalku dari perbuatan ria. Orang Bu kalau sholatnya, tarawehnya rajin, tapi dia niat tujuannya karena manusia, ini Bu yang harus kita bersihkan dari sekarang. Kita kan Bu ngapa-ngapain kadang-kadang karena manusia. Gue katanya gak enak banget kata tarawih kalau di masjid ini. Lah ono kata besti gue kata punya masjid gak pernah gue datengin. Mana dia baik banget. Gue tarawih di sono dah. Gue kagak enak sama dia. Tuh. Maka amal soleh kita ini Bu diliputin dengan sifat ria. Maka wa amali minar riyai, ini doanya Rasulullah Bu. Masya Allah. Jadi minta lisan kita dijaga dari perbuatan dusta. Ya. Kemudian hati kita dijaga dari perbuatan munafik. Dan amal soleh kita dijaga agar kita terhindar dari perbuatan riya. Lalu yang keempat, wabasori minal khiyanati. Dan kita minta disucikan penglihatan kita dari pengkhianatan. Ya Allah Bu, betapa indahnya. Ini persiapan ilmu yang kita kemas dengan doa. Mudah-mudahan Ibu bisa bawa balik, nanti saya kirimkan TikToknya. Dan kalau Ibu udah punya TikTok saya, tinggal di scroll. Malam saya udah buat ya. Karena saya baru kasih ijazah ini 3 hari yang lalu di masjid Tawakufan yang ke-17. Saya ngajar di 30 Majlis Taklim Bu. Doakan mudah-mudahan sehat. Ini hari saya 5 kali ngajar. 4 kali. Yang 1 kalinya itu habis ba'da asar saya mau nengok sahabat saya yang sudah ada di ruangan ICU. Semalam saya takziah, sahabat saya nggak sakit lagi. Diberitakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena Bu yang namanya umur kita nggak tahu. Maka ketika kita sudah nikmat berada di kajian majlis ilmu, tolong jangan ada tujuan kita keluar Bu. Bisa jadi Bu, kenikmatan ini yang akan menjadi kita ini teman buat nanti kita pulang di alam barzakh. Ilmu Bu. Karena orang yang belajar dan mengajarkan ilmu, apa kata Allah? Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Kita pengen diangkat derajat kita, bisa jadi nanti mungkin anak kita mengangkat derajat kita. Bisa jadi mungkin ya dengan asbab ilmu kita diangkat derajat kita. Pasti Bu, itu Allah yang berfirman dalam surat Al-Mujadalah ayat 11. Insya Allah ya Bu ya. Jadi itu ada 4 doa. Jadi minta Allahumma tahhir lisani minal kadhibi. Ya Allah sucikanlah lisanku dari perkataan dusta.
Dusta itu banyak macamnya ya Bu ya. Bisa juga dari lisan ini Bu, kita namimah, ghibah, sumpah palsu dan lain sebagainya ya. Maka tuh 5 hal Allah jauhkan nih, kita jauhkan ya Bu ya dari kita berpuasa agar puasa kita tidak hilang pahalanya. Pertama, kita hindarkan dari perbuatan gibah. Tuh, ini dari lisan kita nih. Maka ini doa ini wajib banget kita baca. Ya, jadi Allahumma tahhir lisani minal kadhibi. Dan kadhibi ini mencakup daripada gibah. Bisa selamat kita ya Bu ya. Yang kedua, jangan kita melakukan lagi puasa itu ya sumpah palsu. Sumpah bang, duit lu hilang mah mungkin tuyul kali itu. Emang tuyul mah mentrek banget lagunya, tangil banget tuyul kemari-mari ya. Nah, udah tahu kita beli jajanin Bu ya. Kemarin ada anak minta duit, kita yang ambil. Laki udah pok-pok kehilangan duit di dompet. Duit gue siapa yang ngambil ya? Kita lagi puasa. Sumpah bang, demi Allah bang, duit lu kagak hilang, gue kagak ngambil. Itu nggak boleh tuh Bu. Sumpah palsu tuh nggak boleh. Nggak dapat pahala puasanya, ya. Dan juga namimah. Ini hati-hati, hindarkan. Maka ini doa Allahumma tahhir lisani minal kadhibi mencakup dari perbuatan-perbuatan yang bersumber dari lisan kita. Ya, wa qalbi minan nifaqi, dan minta nih Bu penyakit hati kita jangan sampai kita jadi orang yang munafik. Karena hati juga Bu banyak macamnya, ada yang qalbun ajrun. Itu hati ada yang terang, yang suci, yang bersih. Siapa hatinya? Qalbun ajrun itu adalah hatinya orang-orang yang beriman. Ya, tapi bukan berarti qalbun munafiqun itu juga orang beriman nggak bisa munafik, bisa. Maka ini kita bentengin dengan doa ini. Doa ini Bu masyhur dibaca oleh Rasulullah dan terdapat dalam kitab Al-Ghuniyah di jilid pertama halaman 241. Ya, maka ini doa ini tolong jadi oleh-oleh buat ibu ya Bu ya, buat bekal nanti ya Bu ya. Dibaca dari sekarang. Kapan bacanya Mi? Habis sholat subuh 3 kali dan habis sholat ba'diyah maghrib 3 kali. Iya, 3 kali tuh di waktu yang 2. Tapi saya mau baca setiap sholat, selesai sholat 5 waktu boleh. Ya, dawamkan ya. Paham Bu? Persiapan ilmu. Lalu yang ketiga persiapan rohani. Ini rohani kita kudu sehat. Kita mau puasa nggak boleh kita mandang usu-uzon terus dengan keluarga kita, apalagi tetangga kita, apalagi anak-anak kita. Tolong Bu, persiapan rohani, kesehatan ini Bu, yang namanya roh kita wajib kita berikan makanan. Maka tuh Bu, zikirnya banyakin istighfar buat kesehatan rohani kita. Ya, Umi biasa dawamkan istighfar Nabi Allah Nuh alaihi salam. Astaghfirullah innahu kana ghaffara. Astaghfirullah innahu kana ghaffara. Astaghfirullah innahu kana ghaffara. Tuh, istighfar, kita kasih makanan rohani kita. Dan juga perbanyak sholawat. Apa aja Bu bentuk sholawatnya ya. Ibu bebas milih sholawat Jibril sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, boleh. Ya Bu ya, makanan rohani kita. Lalu persiapan yang keempat, persiapan jasmani. Jasmani kita harus sehat Bu. Yang biasanya nggak pernah cocok minum minuman yang dingin, jangan dulu kita minum dingin. Karena kita 13 hari lagi mau puasa, ada orang yang meriang itu Bu, menggigil itu bisa sampai 2 minggu. Khawatir kalau kita tidak mempersiapkan kesehatan fisik kita, maka nanti Ramadan kita sakit. Mulai sekarang nih, paku jangan dimakan. Ya salam, kali pengen kuat jadi debus gitu. Makan paku, paku reng pecit. Ya tetap aja nggak boleh. Gorengan juga jangan dimakan Bu, gorengan itu besi. Yang boleh dimakan bakwan, ya Bu ya, mendoan, boleh itu. Iya, kita kan ngomongnya gorengan. Kalau buat saya gorengan itu Bu kuali. Iya, ada gorengan nggak? Bukan makanan, bukan gorengan itu kuali, wajan. Iya, penggorengan. Sundit tuh temennya. Ya Bu ya, itu jangan dimakan tuh. Pokoknya persiapan jasmani ini kita harus kuat fisik kita. Karena yang namanya orang sakit, jaizun saimun. Boleh dia berpuasa dan boleh juga dia tidak berpuasa. Tapi kan kita mintanya sehat lahir batin. Lalu yang terakhir, persiapan Ramadan adalah persiapan materi. Ini duit jangan diboros-borosin. Gak apa-apa ibu nutup di bulan Ramadan demi mendapatkan keagungan dari keutamaan Ramadan. Gak apa-apa Bu. Ada teman saya, sahabat saya, Ibu Yati. Ya, beliau itu tukang soto mie Bogor. Beliau Umi tanya, "Say, nanti Ramadan jualan enggak?" "Oh, enggak lah Mi. Saya capek kalau Ramadan jualan. Saya kan nyari untung itu selama setahun buat Ramadan." Enggak mau Bu. Ya, tapi bukan berarti orang yang Ramadan itu enggak boleh berjualan. Bukan, boleh silahkan. Cuman Bu, mohon maaf. Berjualan nanti aja mendekati pas mau berbuka.
Jangan dari pagi jualan warteg. Ya emang sih yang beli sih emang orang yang nggak puasa. Tapi kan Bu bisa menjadi sebab musabab. Ada tukang warteg ini, gue nggak puasa juga aman. Ya Bu ya, ada yang jualan. Ya emang sih, cuman kita kalau mau berjualan tolong kita manage, kita atur waktunya. Ya bukan berarti nggak boleh, berjualan wajib kan itu perniagaan kita. Silakan ya mungkin jam 3 sore ya Bu ya, di mana orang sudah buru-buru takjil ya Bu ya, untuk menyegerakan bulan berbukanya boleh silakan ya Bu ya. Maka tolong yang memang ya rezeki mah Bu nggak kemana. Ketika kita udah niat mempersiapkan makan buat orang yang nggak puasa, dosa kita Bu. Ya Bu ya. Orang yang haid aja dia bisa mendapatkan pahala seperti orang puasa, dia menyiapkan makanan untuk berbuka dan makan sahur, bukan untuk berbuka yang orang nggak puasa. Hati-hati, kita juga kadang-kadang sering nih ke Tanah Abang. Tanah Abang kadang-kadang punya duit 300.000 aja kolokan ke Tanah Abang. Tukang kuli bangunan. Bagaimana harus yang dia lakukan? Apakah tidak puasa? Wajib Bu berpuasa. Nanti ketika dia sudah niat pada malam hari berpuasa, lalu dia berpuasa pas mungkin di jam 1 siang dia itu keluar keringat sampai dia itu menggigil dan dia takut dia jadi sakit, maka pada saat itulah dia boleh berbuka. Maka jangan niat dari awal itu sebagai orang tukang kuli bangunan udah nggak puasa, jangan. Niatkan puasa dulu agar dia terbebas dari kafarat Bu. Iya, sesanggupnya. Andaikan di jam 11, ya Allah, kalau saya lanjutin ini mana saya aus banget, mana saya gagap kuat, lah ini bawa pasir gimana ya, saya letoy banget. Lah udah, ketika dia sudah lemah, maka dalam Al-Quran boleh orang yang dalam kondisi sakit, ibu ya, berarti kan dinisbatkannya dia tuh takut sakit. Seperti ibu hamil, ya, yang dia tuh ngidam, maka boleh dia Bu. Tapi dia khawatir dengan dirinya sendiri, maka dia tidak ada wajib fidyah. Yang diwajibkan hanya bayar kodok. Tapi kalau dia hanya khawatir kepada dirinya sendiri, nah kalau sampai dia khawatir kepada bayinya, maka dia bayar kodok iya, bayar fidyah juga iya. Tapi sesuai lagi, kembalikan lagi kepada kemampuannya masing-masing ya Bu ya. Maka persiapan materi. Nanti ibu pulang dari sini tolong dilihat lemarinya. Yang kudungannya udah numpuk, yang bajunya banyak banget. Yang mungkin Bu dress code kita udah nggak kehitung. Mungkin kalau dress code sih karena memang oleh-oleh kenang-kenangan dari Majelis Taklim, nggak usah dikasih ke saudara. Kita tuh punya tas, Ibu ya. Nih aksesoris nih, cincin, bros, Ibu ya. Itu tolong Bu, jangan lagi kita koleksi. Buat apa juga Bu? Kita kasih aja orang-orang yang memang membutuhkan. Ya Bu ya. Kalau mau kena ya ruku, sajadah itu boleh kita koleksi. Karena suatu saat ada teman kita yang datang ke rumah, dia nggak pakai rebutan. Boleh nggak apa-apa, karena kita jadikan banyak di rumah nggak jadi masalah ya Bu ya, karena itu untuk persiapan ibadah teman-teman kita kalau memang ada saudara kita yang ke rumah. Tapi baju Bu, daster juga buat apa Bu? Kita kadang-kadang pakai daster, baju daster nih, punya baju daster banyak, paling juga yang kita pakai itu lagi, kalau udah kering kita pakai lagi, udah kering kita pakai lagi pasti. Maka tolong ya Bu ya, yang baju kita udah nggak pakai, barang-barang tuh Bu yang di rumah ngeribet-ribetin udahlah. Kayak model sepatu-sepatu yang udah nggak kepake sampai bau sikil sawangan, udah Bu tolong, udah keluarin aja, kasih orang yang memang membutuhkan ya Bu ya. Maka persiapan materi penting. Buat apa? Buat kita menyambut datangnya bulan Ramadan ini, biar bisa makan enak, biar bisa kita berkunjung ke rumah orang tua, biar bisa belikan baju orang tua, biar bisa kasih angpau buat keluarga, saudara, ponak-ponakan. Penting persiapan materi. Tolong persiapan materi ini, walaupun dia berada di bagian yang kelima persiapannya, tapi ini adalah penting sebagai bagian yang sangat-sangat dan harus kita persiapkan ya Bu ya. Baik, seputar persiapan menjelang Ramadan yang penuh berkah, apakah ada yang belum dipahami? Yuk, kita masih ada waktu 40 menit lagi. Yuk, bertanya saya. Nanti kita baru bahas tentang bab fikih. Kita jangan lewatkan ya Bu ya, tentang ilmu yang memang kita harus pelajari. Oke, ada pertanyaan seputar 5 persiapan? Silakan Bunda. Mau pakai mic apa enggak? Pakai mic silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ibu Gina, silakan sayang.
Tapi dibayar enggak utangnya? Hmm. Mm-mm. 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 Mm. Selagi dia mau membayarnya sih nggak apa-apa sayang. Kita jangan bosan dalam kita menjadikan istilahnya fastabiqul khairat ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Selagi dia masih mau membayar. Tapi kalau dia nggak mau membayarnya, maka jangan kita berbohong. Mohon maaf ya Bu, utang ibu yang lalu pun belum ibu bayar. Mm-mm. Mm-mm. Oh bayarnya lama. Ya jadi kita boleh mengatakan sesuatu. Iya, kita boleh mengatakan sesuatu, Bu, mohon maaf ya, modal saya belum ada lagi. Ya ini kalau ibu utangin terus, saya untuk belanjanya nggak ada. Nggak apa-apa, jangan berbohong. Ya kulil haqqa walau kana murran. Katakan yang benar walaupun itu pahit. Jadi kita harus mengatakan ya, memang sih yang namanya kita bentuk ta'awun, tolong menolong itu nggak ada batasannya. Ya selagi kita mampu, ya teruslah kita nolong. Tapi memang kadang-kadang begini Bu, ada manusia yang tipenya itu bersandar sama kita. Ada. Dia bersandar sama kita. Jadi itu seolah itu juga Bu kalau dalam ilmu tauhid itu bisa dijadikan syirik sama dia. Karena dia tuh udahlah gampang, gua ke warung sebelah aja, dia mah orangnya baik. Gua gampang ngutang. Tuh jadi itu dia sandarnya sama kita. Jadi nanti khawatir orang yang lama-kelamaan bersandarnya kepada manusia, dia hilang lagi kepercayaannya sama Allah. Maka ini buat kita, tolong lafalkan kalimat ya hayyu ya qayyum sebanyak 40 kali setelah sholat 5 waktu. Agar kita tubuh hanya bisa bersandar cukup kepada Allah. Jangan kita bersandar kepada manusia Bu. Benar. Ini khawatir Bu. Syirik asghar yang lama-kelamaan kita bentuk. Udahlah saya mah ada suami saya. Udahlah saya mah ada anak saya. Ini jangan tolong. Ya Bu ya. Jadi ya hayyu ya qayyum. Kenapa orang Bu kadang zikir nggak nikmat? Karena hatinya itu masih ada sandaran-sandaran selain kepada Allah. Ya hayyu wahai engkau ya Allah yang maha hidup. Allah nggak mati. Dan Allah juga nggak butuh penghidupan, kan Allah sudah berdiri sendiri tanpa adanya orang lain yang membantunya. Ya hayyu ya qayyum, Allah yang maha berdiri sendiri, mandiri. Tolong Bu, kasih aja itu amalan buat orang tersebut. Baca ya Bu setiap hari itu 40 kali setelah sholat 5 waktu. Dawamkan ya hayyu ya qayyum. Nanti setelah di 40 yang ke-41-nya ditambahin ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Jadi 40-nya dibaca ya hayyu ya qayyum dan yang ke-41-nya ditambah bi rahmatika astaghis la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Umi seneng tuh Bu kalimat-kalimat. Iya, kalau Umi dapat ijazah itu dibacanya 40 kali. Iya, selesai. Ya, jadi yang 100 dibaca 2 kali tetap, pagi dan sore. Ditambah yang selesai sholat 5 waktu. Iya, enaknya gitu Bu, kalau kita punya ilmu dan sanatnya kita udah dapat dari guru kita. Lanjutkan sanat yang sudah itu jangan ditinggal. Itu berarti ditambahkan. Iya. Insya Allah nanti Bu kalau kita udah mendarah daging tuh zikiran itu, kita zikir kayak lezat banget. Kayak kita makan itu Bu, kalau makan tuh kan kadang ada orang makan doang. Kayaknya di mulut itu kayaknya hambar gitu loh. Tapi kalau kita udah menggap zikir tersebut, karena kita udah bersandarnya kepada Allah. Insya Allah Bu, kita nggak akan mau bersandar kepada selain Allah. Rugi Bu, kecewa kita kalau bersandar sama manusia.
Ya makanya buat Bunda Gina, ya boleh nggak apa-apa katakan saja seperti itu. Karena kan kita juga serba salah ya. Kita juga dia ngutang apalagi pagi-pagi ya Bu ya. Belum ada yang beli, dia datang ucuk-ucuk udah ngutang. Kalau bahasa pamali mah yang tradisi kita kan nggak boleh ya Bu ya. Ya bukan masalah kita percaya dengan pamali. Iya. Iya, memang sih kita kalau kita ada, jangan luput kita kasih. Bisa jadi orang itu nanti yang akan menarik kita ke dalam surga. Karena nanti Bu, iya. Iya, iya, iya. Tapi nggak apa-apa sayang, selagi kita masih bisa membantu, bantulah. Karena bisa jadi Bu nanti kita masuk surga bukan dari banyaknya amal soleh kita. Bukan dari banyaknya puasa kita. Bukan dari banyaknya sodako kita, tapi bisa jadi kita masuk surga dengan adanya syafaat orang susah yang Allah izinkan. Wahai orang miskin yang sudah berada di dalam surga, hari ini aku izinkan kamu memberikan syafaat kepada orang-orang kaya yang dulunya berada di dunia, dia sering menolongmu. Akhirnya kita lagi ngantri Bu, ngantri nih. Ya kan orang Bu, orang miskin itu jarak masuk surganya antara 500 tahun dengan orang kaya. Dia sudah berada di dalam surga terlebih dahulu. Maka Allah kasih syafaat buat orang miskin untuk memberikan syafaatnya kepada orang yang dulu ketika dia hidup itu Bu sering dibantu. Maka tolong hadirkan keikhlasan. Ya Allah, saya pun kalau jadi beliau mungkin saya akan sama. Ya jadi ini agar ikhlas kita hadir. Jangan kita nih, ya mohon maaf, kalau yang namanya orang sodako Bu, itu Bu, setan, itu banyak yang akan mempengaruhi kita. Ya contohnya kita mau ngamal nih, sodako nih uang tromol jalan, kita mau ngasihnya 5.000, kecomot yang 20.000, uang tromol jauh banget, ya Allah, kata gue kecomot, gue mau ngasih goceng jadi 20.000, mana uang tromolnya jauh banget lagi, diliatin aja. Itu kan ada Bu, setan yang selalu membisikkan kita untuk berbuat yang tidak baik, ya untuk menahan-nahan harta kita. Maka ketika kita ingin mendapatkan keikhlasan, ya Allah, saya nggak mau hati saya ini diliputi dengan kebencian. Ya Allah, mungkin Allah kirim dia buat saya. Ya Allah kirim dia buat Bu Gina. Bisa jadi Bu. Ya, maka nanti Bu Gina ngomong secara baik. Ibu, saya kasih amalan mau nggak? Ibu baca ya setiap selesai sholat 5 waktu. Ya Hayyu Ya Qayyum. 40 kali dibaca. Dan yang ke-41-nya. Birahmatika astaghis la ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Jadi ibu itu nggak bersandar sama saya terus. Ibu bersandarnya sama Allah. Kasih edukasi Bu. Bisa jadi dia nggak ngerti Bu. Ya namanya orang susah, mohon maaf ya. Udah jahil, udah bodoh ya Bu ya. Dia nggak punya apa-apa. Itu Bu orang susah yang demikian itu Bu nggak akan jadi dosa bagi Allah. Dia akan diampunin karena dia satu orangnya nggak berpengetahuan apa-apa. Karena yang dia tahu ini cuman ini doang Ibu yang baik sama saya, yang lain nggak pernah baik sama saya. Dan bisa jadi Bu itu yang kita anggap jadi ujian, dia yang akan nanti menolong kita. Maka hati-hati dengan orang-orang yang susah Bu. Mereka yang akan menjadi menjembatani kita untuk gampang masuk ke dalam surga. Kita lagi ngantri. Bu Gina, Bu Gina, ayo ngikut saya aja. Saya udah di dalam surga, saya disuruh sama Allah. Ayo ikut saya. Nggak jadi Bu, kita ngantri. Enak nggak? Lu udah ada orang dalam, enak. Iya Bu. Maka ini motivasi kita agar kita itu tidak merasa bosan untuk tetap berbuat baik. Ya Bu ya. Ya mungkin dia juga kalau seandainya dia mampu, dia nggak mungkin melakukan hal kayak gitu ya Bu ya. Maka buat Bu Gina motivasi, lanjutkan perbuatan baik kita selagi kita mampu. Tapi ketika kita sudah berada di titik yang lemah, posisi kita juga dalam keadaan kita yang memang kondisi nggak ada, maka katakan yang benar, jangan berbohong. Mohon maaf ya Bu, saya lagi kosong itu, jualan saya juga itu, apa udah semuanya udah pada ini apa kosong gitu. Tapi semuanya bayar kan? Ya amin, dibilang orang kaya aminannya aja. Mau bayar utang. Enak dong kalau mau bayar utang lari ke ibu.
Oh gitu. Oh dia mau bayar utang berarti minta perantaranya ibu, minjem dulu. Hmm. Hmm. Iya baik ya Bu ya. Mm-mm. Sama-sama. Terima kasih juga Bu Gina sudah meluangkan waktunya untuk bertanya. Yang ini memang harus kita wajib angkat. Kita boleh Bu meminjamkan uang satu untuk keperluan makan, beli beras, beli telur, ataupun beli kebutuhan buat dia makan. Wajib kalau kita ada mampu tolong. Lalu yang kedua Bu untuk biaya sakit. Nih yang kategori saya punya koperasi, bahkan saya jadi ketua koperasi yang basisnya itu ya ujrohnya kalau dia minjam untuk modal usaha maka 2% kita kenakan sebagai bagi hasil. Tapi kalau untuk sakit, untuk makan free 0%. Saya ketua koperasi. Dan ini persyaratannya dia boleh ngambil dengan 3 syarat. Pertama buat makan. Yang kedua buat biaya sakit. Yang ketiga untuk biaya pendidikan. Selainnya no. Kecuali untuk modal usaha boleh. Karena kita kan akadnya bagi hasil 2%. Kalau untuk khusus bagi usaha, untuk usaha. Mi saya pengen bikin modal buat es jus, pinjem 300.000. Oke, 2% bagi hasilnya. Gak apa-apa. Karena akad ujroh yang seperti itu boleh. Tapi kalau memang dia untuk pinjam kemudian dia buat bayar hutang lagi, itu hak kita Bu. Bisa jadi dia terkait tentang rentenir, terkait dengan hukuman ribawi. Kalaupun kita nggak mau ngasih nggak jadi masalah. Khawatir takut kebiasaan, gampang saya mengutang ini ntar ada Ibu Gina. Maka lagi-lagi nih Bu, takutnya dia bersandarnya sama kita. Maka boleh kita bersikap tegas. Ya kecuali buat yang 3 tadi tuh, buat menolong untuk makan, menolong untuk dalam kondisi sakit, yang ketiga untuk biaya pendidikan anak. Maka yang ketiga itu kita kalau memang kita mampu wajib kita nolong. Kalau kita mampu ya, sunnah bahkan wajib kalau memang benar-benar kalau nggak ada kita nggak tolong maka itu orang bisa menyebabkan kematian. Ya bisa menyebabkan anaknya putus sekolah, bisa menyebabkan dia lapar. Tapi kalau untuk urusan piutang, ya agar dia tidak terlalu bersandar sama kita ya nggak apa-apa kita nggak kasih pun. Ibu ya, maka untuk urusan utang, Ibu ya. Jadi utang piutang dialihkan ke kita gampang. Gue mau utang. Di sini ada bank emok nggak sih? Ada nggak? Ada. Bank keliling. Itu Bu. Naudzubillah, tsumma naudzubillahi min syarri dzalik. Iya Bu ya, hati-hati ya Bu ya. Ya kalau bank online itu pinjol ya Bu ya. Itu naudzubillah ya Bu ya. Ya Allah, kenapa ini negeri kita ini Bu banyak sekali musibah. Banyak bencana. Karena bisa jadi itu Bu ribawi di mana-mana. Praktek yaitu rentenir, lintah darat. Ya kalau orang bank begitu kan Bu, kita pinjamnya 100.000, kita bayarnya kan jadi 150.000. Kan kadang-kadang Bu hampir 100% nyekeknya itu naudzubillah ya Bu ya. Maka ya udahlah kalau emang Bu Gina punya prinsip, saya kalau kamu pinjam buat bayar utang saya nggak ada. Bukan nggak ada uangnya, nggak ada saya kasih, gitu aja. Nggak apa-apa, nggak usah bilang nggak enak. Kita juga Bu punya prinsip tegas, itu wajib. Agar kita itu tidak dikecilin orang. Mohon maaf, Umi paling galak. Ya kita tuh hidup jangan punya kolbun mispahun, hati yang disampul, apalagi kolbun yang berkeping-keping ya, marbutun. Itu hati kita kadang-kadang itu kan Bu, istilahnya agak nggak istiqomah. Itu ngeri juga Bu. Maka kita harus punya komitmen yang orang lain takut dengan komitmen kita. Pokoknya gue nggak bakal ngasih lu duit kalau lu buat bayar utang. Apalagi lu utangnya pinjamannya pinjol. Apalagi lu utangnya yang jenisnya ribawi. Enggak, kagak. Gue takut terkena juga ikut imbasnya. Kena Bu. Orang Bu yang hubungannya ada ribawinya itu yang nyatetnya kena kebagian. Yang ngunjukinnya kena kebagian. Apalagi dia yang ngebayarinnya ikut juga. Ya apalagi kita ngedukung, nauzubillah ya Bu. Kecuali kita ngikut ngebayarin karena pengen nuntasin utangnya dia itu nggak jadi masalah. Tapi takutnya dia besok begitu lagi. Ya maka punya prinsip wajib agar orang itu takut dengan prinsip kita. Gua kagak bisa diajak jalan-jalan. Ini lo jadwalnya gua ngaji. Pokoknya nggak bisa titik nggak pakai koma. Kalau lu mau ngajak gua jalan-jalan, ntar aja kalau nggak jadwal ngaji. Takut
takut orang bu, jangan ngajak-ngajak dia mah orangnya kita nggak bisa kalau lagi jadwal ngaji. Ini kayak empok anu, ada angin laut, kau ikut ke laut, ada angin barat, kau pun ikut ke barat, kau ke sana mau, ke sini pun mau, setelah ku tahu aku jadi tak mau. Ya Allah bu ya, itu hati kita tuh harus punya sifat istiqomah, komitmen dengan prinsip. Jangan kesono mau, kesini mau, dia mau orangnya gampangan, ntar juga katanya gue mau dikasih. Jangan bu, tolong buat orang lain takut dengan prinsip kita. Itu prinsip saya. Ya, jadi buat Ibu Gina, insya Allah berikan kekuatan. Tolong Ibu Gina amalin sholawat nariyah. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihi raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghammamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin wa nafasin fi adadi kulli ma'lumillah. Itu baca 3 kali ba'da subuh, 3 kali ba'da zuhur, 3 kali ba'da isya atau maghrib. Tanhalu bihil uqadu, biar Allah buka tali ikatan yang masih tersimpul dalam kesulitan kita. Itu bu, baca aja. Bismillah, buat ngebuka orang-orang yang mungkin membebani kita. Emang bu, orang hidup nggak mungkin nggak dibebanin. Tapi kita selalu baca Rabbana wala tuhammilna. Ya Allah, jangan kau bebankan kami. Hamil itu kan artinya beban, membawa. Orang hamil itu membawa bayi. Ya bu. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi. Apa-apa yang tidak sanggup untuk kami pikul. Ya. Itu baca bu tuh. Orang yang udah hampir putus asa, Al-Baqarah tuh ayat terakhir 286 kalau nggak salah ya. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Tuh bu, baca minimal 3 kali. Kalau kita tuh diuji udah nggak kuat. Udah nggak kuat, hampir kita putus asa. Baca tuh doa. Ya, doa dari yang bersumber dari Al-Quran. Baik, tadi ada bunda yang mau bertanya. Paham ya Bunda Gina ya? Ya, bunda mau nanya. Silakan. Ya. Saya mau menanyakan apa kunci persiapan ibadah kita dalam menjelang bulan suci Ramadan? Iya. Kunci persiapan kita dalam menghadapi bulan Ramadan. Nah, tadi kan udah persiapan yang 5 tadi, ya. Ya kan kunci itu berarti harus kita buka. Ya, kuncinya cuma 1. Istighfar. Karena kenapa, Bu? Ilmu bisa masuk, ya. Kemudian iman bisa kuat, rohani bisa sehat, jasmani bisa kuat, kemudian materi bisa banyak. Kalau 1, Allah udah ampunin dosa-dosa kita. Bersih, Bu. Karena kenapa, Bu? Ada orang yang bu ibaratnya itu ibadahnya berat banget. Karena 1, dia itu belum diampunin sama Allah. Yang kedua, masih banyak dosa sama keluarga, terutama sama orang tua. Maka kata istighfar ini adalah bertaubat. Ya, kuncinya kita bertaubat dengan taubatan nasuha, banyakin minta ampun kepada Allah dan minta maaf kepada keluarga, tetangga, sahabat. Maka nanti Bu, sebelum Ramadan tiba, tolong yang ada kebencian dalam hati kita, yang ada sifat dendam dalam dada kita, tolong dimaafin. Karena Bu, bagaimana akan terbuka Bu kalau kita masih punya dendam, kalau masih ada orang yang kita putuskan tali silaturahimnya, kalau masih ada orang tua yang kita benci, kalau masih ada anak yang masih tidak senang sama kita. Tolong kuncinya banyakin taubat dengan kita buka membaca istighfar. Maka Umi biasa istighfar Nabi Nuh tuh. Astagfirullah innahu kana ghafar. Kuncinya itu. Jadi ini Bu, istighfar ini Masya Allah Bu. Ketika Nabi Allah Nuh ya datang seorang manusia yang itu 1 pasangan Bu. 2 pasangan dia nggak punya keturunan. Wahai Nabi Nuh, saya sudah lama menikah. Saya nggak dikasih keturunan. Bolehkah saya minta amalan?
agar Allah kasih saya keturunan dengan saya mengamalkan dengan apa engkau berikan kepada saya. Dikasih kata Nabi Nuh, Astaghfirullah innahu kana ghafara. Baca 100 kali setiap hari, selesai sholat 5 waktu. Nah nanti setiap 100 kali baca selesai sholat 5 waktu, Astaghfirullah innahu kana ghafara. Lanjut tuh ayat 11-12 dari surat Nuh. Ya, Astaghfirullah innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum anhara. Ya. Maka surat Nuh setelah kita zikirnya baca 100 kali, istighfarnya Nabi Nuh, Astaghfirullah innahu kana ghaffara 100 kali, lalu yang 100-nya kita tutup dengan ayat 11-12 surat Nuh, yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum anhara. Setiap selesai sholat 5 waktu kita lepasin butuh, kita buka kunci ikatan yang mungkin memang masih ada dosa dalam diri kita, dan dosa itu belum terbuka karena belum diampunin sama Allah. Akhirnya di pasangan ini dapat beberapa bulan ngadu kepada Nabi Allah Nuh alaihissalam. Wahai Nabi Nuh, alhamdulillah dengan istighfar yang saya baca setiap selesai sholat 5 waktu, alhamdulillah dengan izin Allah saya punya anak. Ada lagi bu orang yang susah, ini kan kunci namanya bu. Ada orang yang susah, dia datang lagi kepada Nabi Allah Nuh alaihissalam. Wahai Nabi Nuh, tolong kasih saya amalan yang mungkin saya ini sudah lelah menjadi orang susah yang terus menerus. Saya kepengen punya harta walaupun nggak banyak. Dikasih sama Nabi Nuh, amalkan zikirku. Astaghfirullah innahu kana ghaffara. Setiap selesai sholat 5 waktu 100 kali. Lalu nanti ketika sedapat 100 ditutup dengan surat Nuh ayat 11-12. Rutin bu, alhamdulillah jadi pengusaha. Maka ini bu, bagus pertanyaan bunda ya. Sebagai kuncinya, ya kita lepaskan dulu bu dosa-dosa kita yang masih numpuk. Ya, jadi ngelepasinnya dengan istighfar dan taubatan nasuha. Dan bukan hanya itu bu, kita banyakin minta maaf. Nanti sebelum Ramadan yang punya suami, tolong mohon maaf yang pada janda minta maaf, laki-lakinya udah mati, masa saya ibu gali kuburannya, kagak, jangan ibu ya. Ya minta maaf yang ada mertua ibu ya. Ziarah kemana-mana, orang tua dilewatin. Ziarah ke makam, orang tua kuburan sampai hilang. Nggak ada anjuran bu kayak begitu. Yang dianjurkan itu bu menjelang Ramadan itu sowan ke rumah orang tua. Mak, kalau aku punya salah maafin ye, engke nak. Tuh kalau orang Jawa. Bawa sirup. Ya, mak gue mah kalau gue kasih duit dia mah ntar gak ada empok gue nih, empok gue susah banget dia mah katanya. Kalau mak gue katanya cincin banyak juga empok gue katanya ngurusin gue, ntar gak dijualin sama empok gue. Udah gue beli sirup, teh, beras, biarin begitu, biarin buat dimakan. Bawain. Itu bu anjurannya, kita minta maaf, datengin. Silaturahim, kunjungin keluarga kita, apalagi saudara kita yang masih susah. Bawain sepupu kita, ada yang susah, mungkin saudara kandung kita. Bang mau puasa, ini ada yang namanya mungkin sembako. Nggak usah banyak bu, kita kasih aja bu buat makan beras, mie 1 dus. Udah barokah. Tuh yang akan membuat terbukanya daripada kunci-kunci nanti di bulan Ramadan. Gampang kita punya ibadah. Dibangunin sama Allah, dibimbing sama Allah. Kalau kita dosa kita udah bersih. Maka nanti Ramadan itu doanya tuh jangan dilupakan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Tuh Bu, enak. Ya maka banyakin istighfar, taubatan nasuha, dan banyakin minta maaf. Itu yang akan menjadi kunci agar terbuka semua urusan kita. Kenapa orang Bu rezekinya masih seret? Karena mungkin banyaknya orang yang kita zolimin dan orang itu nggak memaafkan kesalahan kita, terutama orang tua kita. Buka Bu kuncinya, mereka keramat kita ya Bu ya. Maka wajib kita pahamin tentang menyambut bulan Ramadan agar yang ada mungkin dendam, tolong Bu dibukain dulu dah. Ya gue mah gak dendam dah, sekarang mah gue takut teramal soleh gue sia-sia. Gue mah katanya biarin lah, dia ngambil laki gue bagenin nanan, laki di doang bagen. Kalau bahasanya kita ya Bu ya, ya kita kesel banget nih sama madu. Ya udahlah nggak usah ngomongin madu ya Bu ya. Umi juga madu Umi banyak ya. Umi dulu poligami itu 4 Bu, tapi sukses ya. Suami Umi nggak pernah bohong. Dia itu daripada dia bohong, mendingan dia itu nggak ngomong sama sekali. Nggak apa-apa Bu ya. Mungkin kita Bu banyak salah ya Bu ya. Maka sebelum Ramadan tiba tolong saling bermaafan ya Bu ya.
Maka jangan kita saling bermusuhan, karena orang yang Ramadan datang sampai Ramadan pergi, dia hatinya masih ada dengki, masih ada yang namanya mutusin tali silaturahim, maka itu Bu, Ramadannya dia sih puasa tapi nggak diampunin sama Allah. Maka tidak termasuk ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Enggak termasuk bagi orang yang punya dendam dan orang yang masih terus-terusan memutuskan tali silaturahim. Ya mutusin aja Bu, kalau sama mantan. Ya iyalah mantan. Ya putusin aja mantan, ngapain, udah kagak butuh kita ya Bu ya. Ini mantan masih CLBK-an, cucian lama belum kering. Jangan. Mantannya buang aja ya. Kalau mantan mami nggak ada jatuhnya kita mutusin tali silaturahim, ya udah lupain. Ya nggak apa-apa, daripada kita rumah tangga kita hancur ya Bu ya. Kagak, itu nggak termasuk ya Bu ya. Nggak apa-apa, udah putusin, blokir aja, blokir. Kali itu ibu-ibu kan ragunya emang rada-rada keren sekarang Bu ya. Iya, karena udah punya WA, udah punya Facebook, udah punya Instagram, udah punya TikTok. Ketemu. Lah iya nih mantan gua boto amat. Lah ngapain kita nyimpen? Nah, lagunya bikin laki kita cemburu. Udah putusin aja. Tiga, buat orang yang terlalu mengakhirkan qada Ramadannya. Dan sekarang ini udah nisfu Sa'ban, Mi. Saya itu masih utang dua qada Ramadan. Bolehkah saya membayar? Boleh, silakan. Bagi puasa qada nggak ada ketentuan diharamkan puasa setelah nisfu Sa'ban. Yang diharamkan itu adalah bagi orang yang tidak pernah puasa sunnah. Ketika dia langsung tiba-tiba melaksanakan puasa setelah nisfu Sa'ban, itu pun hukumnya masih makruh ya Bu ya. Baik sayang ya, ini tentang kaitannya dengan puasa. Insya Allah nanti kita masih ketemu 2 pekan lagi ya Bu ya, tanggal 19 dan juga tanggal 26. Insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, keafiatan buat kita. Baik, ada yang mau bertanya lagi sebelum kita tutup dengan doa? Nggak apa-apa 5 menit kita bertanya karena jam 11 selesai kita. Yuk, boleh. Kita masih pembahasannya tentang Ramadan ya nanti ya. Ayo yang mau bertanya atau titipan teman nggak apa-apa. Ini soal zakat. Kebanyakan kan kalau zakat itu mereka nanti aja untuk Ramadan. Gimana sebaiknya mereka harus Ramadannya? Sebaiknya ya kalau ada rezeki langsung keluarkan. Baik, terkait zakat itu ada syaratnya. Zakat itu terbagi menjadi beberapa macam. Ada zakat mal, ada zakat perekonomian, pertanian, perkebunan, ada zakat, apalagi sekarang profesi Bu yang udah dipotong oleh biasanya punya masing-masing PT ya Bu ya. Ada yang namanya zakat fitrah. Nah kalau zakat itu yang pertama itu syaratnya dia sudah masuk haul, masa setahun. Buat zakat apa aja nih? Zakat mal terutama ya. Zakat perkebunan dia biasanya setiap kali panen. Zakat padi ya asal panen, biasa ada 2 panen tuh, panen merekat sama panen rendeng, biasa kalau bahasa kampung ya. Maka zakat mal ini kalau sudah mencapai nisabnya, pertama haulnya masa 1 tahun, yang kedua nisabnya. Berapa nisabnya untuk zakat mal? Baik berupa harta maupun emas. Biasa kalau emas itu masing-masing dia melebihi dari batas 85 sampai 100 gram. Keluarin tuh zakatnya, nggak pakai masa haul boleh. Andai kan gini, masa haulnya ini nanti bulan Syawal. Saya mau bayar di bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan itu semua pahala, semua amal soleh dilipat gandakan, boleh. Kalau untuk zakat, boleh kita bayarkan walaupun masa setahunnya itu belum mencapai, tinggal sedikit lagi. Nggak apa-apa kalau untuk zakat. Tapi kalau untuk fidyah nggak boleh. Fidyah, zakat fitrah, ya itu nggak boleh kita bayarkan sebelum Ramadan. Dan zakat fitrah nggak boleh juga kita bayarkan selesai Ramadan. Nggak boleh. Ya, makanya ini harus tahu ya. Makanya zakat ini ada pembagiannya. Nah, nanti kita juga bahas ya di kitab Safinah ini banyak pembahasan tentang zakat ya. Sampai dihitungin tuh kambing berapa jumlah ekornya, sapi ya, dan juga unta ya ada. Nanti makanya ini fikih ini harus kita tuntaskan. Maka ketika zakat fitrah nggak boleh kita keluarkan sebelum Ramadan dan melewati Ramadan, itu berarti bukan zakat lagi, jatuhnya sedekah. Ya. Maka kalau kita punya zakat mal, bolehkah kita mengeluarkan walaupun itu belum masa setahun tapi nisabnya sudah cukup? Boleh kalau untuk zakat. Tapi kalau untuk fidyah, ibu punya saudara, keluarga, mohon maaf, yang memang mewajibkan fidyah saja, seperti orang tua yang sudah renta, dia nggak ada kewajiban buat berpuasa, tapi orang tuanya, keluarganya, mungkin anaknya berkewajiban membayarkan fidyah, dan fidyah itu harus dibayarkan lewati dulu masa puasanya.
Nggak boleh tanggal 1 dirapel untuk 30 puasa Ramadan. Nggak boleh. Karena kan belum selesai, belum dilewatin Ramadannya. Dan boleh dibayarkan fidyahnya melewati dari Ramadan. Nah ini untuk fidyah ataupun zakat. Ya siapa? Fidyah juga termasuk dia kafarat ya Bu ya. Sebagai tebusan dari peninggalan-peninggalan yang memang kewajiban kita. Ya, jadi kalau untuk zakat, boleh Bunda bayarkan walaupun belum masa setahunnya, tapi sudah memenuhi masa perhitungannya. Ya, kalau uang berapa Mi? Kalau uang itu yang ngendap setahun, biasanya tabungan. Kalau saya nih Mi, ya umpamanya nih Bunda Elvi itu kan namanya tabungannya ya. Saya tuh Mi, uang saya itu setiap bulannya pasti ada 10 juta. Bahkan sampai dari setahun itu terus ada aja 10 juta. Maka dikeluarkan tuh zakatnya 10 juta dikasih 22,5%. Berarti berapa tuh? Kenanya berapa kalau 10 juta? 250, dikit. Ya cuman 1 juta aja cuman 2.500, 25.000. Ya Bu ya. Maka kalau 10 juta 250, sebenarnya Bu zakat itu nggak banyak loh Bu. Zakat itu Bu membersihkan dari harta kita yang memang kalau kita nggak keluarkan tuh harta kita jadi kotor. Ya Bu ya. Ada orang yang memang pelitnya naudzubillah Bu. Dia tuh nggak pernah ngeluarin zakat. Akhirnya Allah kasih ujian, dia sakit yang mengeluarkan habisnya keluar hartanya semua. Naudzubillah ya Bu ya. Maka orang yang nggak pernah zakat itu nanti dibuat oleh Allah itu ya keluar dengan sendirinya hartanya. Ya entah dengan diuji dengan anaknya, entah diuji dengan kondisi badannya. Maka orang yang sering zakat, sering bersedekah, sering beramal soleh dengan membersihkan hartanya, itu biasanya orang kayak gitu tuh Bu sehat semua. Selamat dari penyakit. Mungkin ujiannya di bagian yang lain ya Bu ya. Maka zakat boleh dikeluarkan walaupun masa haulnya belum mencapai, tapi masa nisabnya sudah mencapai. Nggak apa-apa. Tapi kalau bisa sih disegerakan sayang. Karena kebaikan itu jangan ditunda-tunda. Nah kalau untuk zakat perkebunan itu dia nggak harus menunggu masa haul. Dia harus menunggu masa panen. Iya, kalau masa kayak jagung nih biasanya dia panennya setiap berapa bulan sekali. Itu harus langsung dikeluarkan. Nggak boleh ditunda-tunda sampai Ramadan. Ya berarti kalau dia menunda-nunda berarti ya nanti dikalkulasi itu berapa kali panen ya tinggal dihitung aja. Jadi malah rancu kalau begitu. Karena kan kalau panen Bu, kalau untuk sawah 1 ton itu biasanya 1 kintal. Ya, itu pun kalau sawah yang gratis gak pakai diairin lagi 10%. Ada yang zakatnya cuma 5%. Kenapa? Karena dia beli airnya kepada orang-orang yang mungkin pengairan gitu Bu ya. Karena hujan nggak pernah turun jadi airnya dia beli. Maka zakat itu untuk zakat tanaman ya kebun itu ada yang 5%, ada yang 10%. Nah kalau yang 10% itu zakatnya murni karena memang dia gratis semuanya. Ya, maka kalau menurut pahamnya Umi ya yang memang pernah kita pelajari dalam ilmu fikih, untuk zakat perkebunan nggak boleh ditunda sampai Ramadan. Kalau Ramadan itu khusus kita keluarkan zakat mal saja, zakat harta ya Bu ya. Yang itu pun zakat harta kalaupun memang belum mencapai haulnya, mungkin setahunnya nanti bulan Syawal kan tinggal 1 bulan lagi. Tapi kita keluarkan di bulan Ramadan boleh. Kalau hanya untuk tinggal 1 bulan lagi. Tapi kalau untuk zakat kebun ya kalau memang mau dirapel sih nggak jadi masalah. Yang penting dia udah tahu perhitungannya. Nggak apa-apa, sebenarnya boleh-boleh aja. Iya. Enggak. Per harga tahun ini. Nah kalau tahun ini kita nih setahun ya kalau emas memang mungkin ya kita rampungkan setahun aja. Itu pun yang emas yang nggak dipakai ya, emas batangan yang jadi celengan koleksi kita. Tapi kalau emas yang ibu pakai mungkin ya kalung 50 gram, gelang 50 gram kan udah mencapai itu nisabnya. Enggak apa-apa Madura mah Bu, lah toko emas berjalan, nggak kena itu, nggak kena zakatnya enggak, kan dipakai. Ya dipakai buat perhiasan biar cantik. Yang disimpan yang kena, tapi yang disimpan yang kena itu kalau udah mencapai 85 gram sampai 100 gram. Mas 23 atau Mas 24. Nggak bisa digabung Mas 23 mungkin kita punya 10 gram. Mas 24-nya kita 100 gram. Maka yang dikeluarkan udah Mas 24. Mas 23 nggak usah. Ya kalau memang Mas 23-nya kita punyanya melebihi dari 85 gram, maka ya Mas 23 kita keluarkan. Dan ikuti dari harga emas yang sekarang. Boleh kita harga berarti 2,5%. Berapa dari 85 gram? Kita tinggal kalkulasi, kita uangkan bagi. Nggak apa-apa, nggak harus dalam bentuk emas. Iya emas sekarang hampir 2,5 juta ya. Sempet tuh 2,5 juta ya bulan apa ya. Makanya fluktuatif harga emas ya. Oke baik, karena kita 10 menit lagi udah. Oh ada lagi, oke. Nggak apa-apa ya sayang.
Kafarat puasa ya yang bisa dibayarkan. Boleh sayang. Kalau untuk fidyah, boleh ketika orang tua kita itu sudah wafat. Karena Bu, di beberapa kampung ada tradisi, benarnya tradisi ini memang bersumber dari beberapa hadis juga ya. Boleh ketika orang yang sudah wafat disertai dengan keluarganya membayarkan fidyah sebanyak 100 liter beras. Ini untuk fidyah ya sebagai menutupi kekurangan puasanya, bukan sholatnya. Kalau sholatnya ya udah itu bagian masing-masing Ibu ya. Andai kan ada yang keluarga mau mengkodokkannya, itu ada yang boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Tapi bagi mazhab Imam Syafi'i nggak boleh kita mengkodokkan ya orang yang sudah wafat tentang sholatnya. Yang boleh adalah kita membayarkan fidyah untuk sebagai pengganti dari kekurangan peninggalan puasanya. Jadi andaikan dia sudah wafat, orang tua kita sudah meninggal, kita bayarkan fidyahnya nggak apa-apa. Ya, semampu kita aja. Ketika kita mampu, kita bayarkan. Ya udah nih saya punya beras nih 1 karung, saya khususkan untuk zakat fidyah buat orang tua saya. Mungkin orang tua saya selama bertahun-tahun nggak pernah puasa. Saya anaknya ini berkewajiban karena ini juga harta orang tua saya. Bayarkan walaupun sudah wafat. Maka itu akan menjadi sedekah jariyah yang mengalir terus-menerus kepada almarhum orang tua kita. Boleh saya? Ya. Iya, boleh. Kena zakatnya. Kendaraan itu kalau memang itu jatuhnya harta mal, zakat mal ya. Kalau kendaraan itu kalau yang kita sewakan. Kita pakai enggak lah sayang. Kan kita ini punya angkot. Juragan angkot contohnya ada 10 angkot. Itu nanti jatuhnya jadi masuk harta zakat mal. Iya, karena kan itu udah menjadi istilahnya perusahaan kita. Ya, maksudnya ke zakat mal. Kalau harta kendaraan yang kita pakai ya enggak. Ya kalau kita pakai kita zakatin, punya motor 2 lah habis, zakat 1 lah ya habis enggak. Enggak. Rumah enggak kecuali kontrakan. Dan kendaraan yang memang khusus untuk kita pakai buat usaha. Ya nggak apa-apa ya lebih baik. Andaikan mau dikeluarkan itu nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Cuman nggak ada tuntutan ya Bu ya. Nggak ada tuntutan dan nggak ada kewajiban. Yang memang ada kewajiban itu ketika kita punya bahan bangunan, yang bangunan itu kita kontrakin. Berapa sebulannya dari hasil kontrakan tersebut? Maka itu yang keluar zakat. Tapi kalau barang yang kita pakai seperti rumah, mobil yang menjadi inventaris kita sehari-hari ya itu nggak keluar zakat sayang. Cuman kalau kita memang mau keluarkan ya itu lebih baik sebagai bentuk sedekah aja. Iya. Tapi kalau memang ya masuknya ke dalam zakat mal itu jatuhnya ya. Seperti harta mobil nih, mobil kita banyak ada 200 angkot. Itu keluar zakat malnya ya. Makanya itu memang udah buat usaha. Enggak, kalau untuk yang di rumah enggak keluar zakatnya. Apalagi itu kan enggak mencapai nisabnya juga. Ya masa ya repot ngebaginya ya Bu ya. Maka untuk zakat ya ketika sudah masa haulnya setahun dan juga sudah masa nisabnya masing-masing bentuk zakatnya itu berbeda-beda ya Bu ya. Ada zakat binatang, ada zakat mal, ada zakat emas, ada zakat perkebunan, ada juga zakat-zakat lain sebagainya Bu ya. Kecuali untuk zakat fitrah dibayarkan sesuai dengan yang memang kita keluarkan di kampung kita. Kalau sebenarnya enggak ada zakat beras Bu. Zakat fitrah beras. Rasulullah kan dulu zakatnya pakai gandum, pakai kurma. Nggak ada ya Bu ya. Cuman beras itu karena memang itu udah menjadi bahan pokok kita. Dan kita bisa ganti dengan menggunakan uang. Sesuai dengan beras yang kita makan yang paling mahal. Ya Bu ya. Jangan yang paling murah ya Bu ya. Iya kita mau zakat kita kasih yang murah. Giliran kita makan mau yang mahal. Jangan ya Bu ya. Sesuaikan dengan sesuai yang kita pakai ya. Baik karena udah jam 11. Ada lagi yang mau nanya? Boleh, nggak apa-apa. Yang penting kita sebelum johor udah bubar. Ke dia. Tapi dia sudah termasuk mustahik nggak? Takutnya dia istri muda, dan istri muda tuh banyak duitnya. Iya, kalau ntar lakinya nggak terima, enak aja bini gua dijakatin. Kagak. Mustahik dia berarti. Nggak apa-apa. Kita akadkan dalam diri kita kepada Allah saja. Jangan kita akadkan kepada dia. Nanti khawatir kalau kita akadkan kepada yang bersangkutan dia nggak mau bayar-bayar terus.
Iya. Iya. Maka boleh ya. Boleh, nggak apa-apa. Tapi kita niatnya, ya Allah saya bayarkan zakat saya kepada si Fulan bin Fulan karena dia nggak bayar kontrakan kepada saya. Tapi kita akadnya kepada Allah aja langsung. Jangan kita akadkan kepada yang bersangkutan. Khawatir ketika kita akadkan kepada beliau, yang bersangkutan itu, gampang orang buat akad, gue kagak bayar-bayar udah. Begitu takutnya. Nanti yang lain ikutan, ya kan nggak semua orang itu ya namanya manusia, bukan kadang-kadang ikut-ikutan ya Bu. Emang kan lagi sekarang zaman ikut-ikutan ya Bu ya. Ya tapi boleh hukumnya ya Bu ya. Karena memang ya untuk membersihkan harta kita juga. Ketika kita berniat seperti itu memang lebih ekonomis karena kenapa? Satu yang menyebabkan diri kita jadi ikhlas. Ya terserah dia bayar aja kita ambil, nggak bayar ya udah. Emang mungkin rezeki saya dari yang lain. Gitu seperti itu aja. Sebenarnya Bu, orang yang paling mulia itu membebaskan hutang piutang orang lain. Ya, hutangnya ada puluhan juta, nggak mau, saya nggak bebasin, enak aja. Ya cuman andaikan ya Bu ya, kan orang ada Bu, orang yang hutang itu Bu nggak pernah bayar-bayar. Kita tagih, bahkan kita udah pakai hukum, udah pokoknya segala macam Bu. Udahlah. Yang pertama dan yang utama yang sangat Allah muliakan membebaskan hutang. Jauh lebih mulia. Maka nanti ketika kita sudah berakad kepada Allah, ya Allah udahlah, dia bayar aja itu memang rezeki saya. Nggak dibayar saya ikhlas. Seperti itu aja Bu. Insya Allah akan Allah ganti dari jalan yang arah tidak disangka-sangka ya Bu ya. Maka nanti insya Allah di pembahasan selanjutnya Umi akan ijazahkan ayat 1000 dinar. Ini Bu, Masya Allah nanti ya Bu ya. Nanti tanggal 19 ya. Tapi kan ayat 1000 dinar itu kan pembahasannya agak lumayan. Maka kalau kita bahas sekarang ya enggak cukup waktunya. Baik kisahnya selesai sayangnya. Yuk tadi kita awali dengan doa, maka kita akhiri dengan doa. Kita bermunajat kepada Allah di bulan Syakban tanggal 17 ini. Mudah-mudahan Allah ridha dengan apa yang selalu kita kerjakan. Mudah-mudahan amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang menjadi keinginan kita, hajat kita semua. Ya Allah, perkenankanlah hajat kami. Ya Allah, mudahkanlah urusan kami. Ya Allah, yang hajat kami ingin punya rumah buat anak-anak kami, berikanlah rumah buat keluarga kami. Yang ada hajat ingin punya jodoh buat keluarga kami, mungkin anak-anak kami, saudara-saudari kami, bahkan sepupu kami belum Engkau berikan jodoh. Mudah-mudahan diberikan jodoh oleh Allah. Ya Allah, yang hajat kami ingin bisa mengunjungi Baitullah, izinkan kami, perkenan kami untuk bisa berziarah ke makam Rasulullah dan mengunjungi ke Baitullah. Ya Allah, yang ada hajat kami ingin usaha lancar, barokah buat ibadah kepada Allah dan keluarga besar kami, anak-anak cucu kami, menantu kami semua. Ya Allah, perkenankanlah segala hajat dan niat kami semua agar Kau berikan kemudahan, keberkahan semuanya. Ya Allah, anak-anak kami masih ada yang belum menurut dan masih banyak yang membangkang kepada kami. Ya Allah, berikanlah hati yang baik, hati yang lemah lembut untuk anak-anak kami. Ya Allah, saudara-saudara kami bahkan keluarga kami masih ada yang belum mengikuti hidayah-Mu. Ya Allah, masih ada yang menentang daripada syariat-Mu. Ya Allah, berikanlah kekuatan taufik hidayah dan inayah-Mu untuk keluarga kami, sahabat kami. Ya Allah, bilakah ada yang hari ini sakit, keluarga kami bahkan diri kami sakit-sakit, ya Allah, angkat penyakit jasmani, rohani dan hati kami sehingga kami bisa sehat untuk ibadah kepadamu. Ya Allah, angkat penyakit jasmani, rohani dan hati keluarga kami sehingga bisa sehat dalam beribadah kepadamu. Ya Allah, ya Tuhan kami bermunajat kepadamu. Sucikanlah lisan kami, sucikanlah hati kami, sucikanlah amal soleh kami dari perbuatan-perbuatan yang tidak Engkau ridhoi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nas'aluka as-sihhata was-salamah wal barakah wal manfaah fid din wa dunya wal akhirah wa fi barakati ummil kitab wa ala hadhihi an-niyyah min umuri ad-daini wad dini wad dunya wal akhirah. الفاتحة بالنية القبول وتمام كل سول ومأمول وإلى حضرة الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيت الكرام خصوصا سلطان أولياء Syekh Abdul Qadir Jailani, khususan almarhum walmarhumah yang mewakafkan Masjid Al-Ikhlas, keluarga besar Bunda Elviza dan keluarga besar kita yang sudah berpulang ke rahmatullah. Sebutkan orang tua kita, mungkin suami kita.
ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وقربتنا ولأستاذنا ولأستاذنا ولمن أوصينا إلينا ولجميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بأن الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم ويعفو عنهم ويرضى عنهم ويعلي درجتهم في الجنة وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات. حاجتنا يا الله حاجتنا يا رحمن حاجتنا ya rahim. Khususan hajat kita semua, minta masing-masing sesuai keperluan kita kepada Allah. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد. اللهم استر أمة سيدنا محمد. اللهم فرج أمة سيدنا محمد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosanya umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ampunkan dosa ibu bapa kami. Sebutkan nama orang tua kita. Ya Allah ya Tuhan kami, sayangilah orang tua kami sebagaimana mereka menyayangi kami sewaktu kami kecil dulu. Ya Allah ya Tuhan kami, pantaskah doa hajat kami masih belum Kau kabulkan karena ada sisa durhaka kami terhadap ibu kami, terhadap ayah kami, ibu yang melahirkan kami, ibu yang menyusui kami, ibu yang menyuapi kami makan dulu ketika kami kecil, ibu yang merawat kami, ayah yang menyekolahkan kami. Saat ini ayah dan ibu sudah tua dan renta, bahkan sudah tiada. Ya Allah ampunkan dosa kami. Mungkin kami pernah membentak ibu
sering menelantarkanmu ayah. Ya Allah, pantaskah sisa durhaka kami belum kau ampunkan, banyak doa kami yang kau tahan. Ya Allah, ada dosa durhaka kami sering tidak merawatmu ibu, bahkan di akhir hayatmu, ibu dan ayah, maafkan anak-anakmu. Ya Allah, ibu sering berkata dusta demi menahan laparnya, demi untuk makan kita. Ayah sering lelah dan letih mencari nafkah untuk sekolah kita. Ayah, ibu maafkan anak-anakmu yang mungkin kami belum sempat merawatmu, bahkan sampai di akhir hayatmu kami belum sempat merawatmu. Ibu, ketika ibu rindu, kami sibuk merawat keluarga kami. Ibu, maafkan anak-anakmu. Ayah, yang mungkin kami belum sempat membalas budi baik ayah. Ampunkan ya Allah dosa durhaka kami, yang kami tidak pernah mengurus orang tua kami. Terkadang kami makan enak, tidur nyenyak, belum tentu orang tua kami merasakannya. Ibu, perjuanganmu begitu berharga, bahkan ibu rela menahan lapar untuk kami. Ya Allah, ampunkan dosa kami terhadap orang tua kami. Menjelang Ramadan ini jangan kau tidak ampunkan dosa durhaka kami ya Rob kepada ibu dan ayah kami, karena mereka lah keramat kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa kami terhadap suami kami, yang kami pernah menelantarkan suami kami. Kami tidak merawatnya dan mengurusnya. Kami bahkan sering membohonginya. Bahkan mungkin di salah satu antara kami pernah mengkhianatinya. Rabbana hablana min azwajina. Bayangkan suami kita. Wa dzurriyyatina. Bayangkan anak cucu menantu kita. Wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ampunkan dosa kami terhadap anak-anak kami yang mungkin kami belum bisa berlaku adil kepada mereka. Ya Allah, jangan kau balas kedurhakaan mereka kepada kami. Ya Allah, jadikan anak-anak kami bagus pergaulannya, jadikan anak-anak kami mendapat hidayah dan taufik-Mu. Ya Allah, ampunkan dosa kami terhadap saudara kandung kami. Terkadang kami royal dan juga hidup berfoya-foya dengan sahabat kami. Sejatinya kami lupa berbagi dengan saudara kandung kami, kakak kami, abang kami, adik kami yang hidup di bawah garis kemiskinan. Ya Allah, persatukan kami di bulan Ramadan dengan penuh keberkahan, sehingga kami bisa bersilaturahim dengan keluarga sekandung kami yang dulu ketika kami kecil kami main bersama. Abang kami, mbak kami, adik kami. Ya Allah, ketika kami sudah berkeluarga, mereka masing-masing dengan keluarganya. Terkadang kami enggan bersilaturahim mengunjungi mereka. Ya Allah, kuatkanlah tali ukhuwah kami dengan keluarga saudara kandung kami. Ya Allah, tahun lalu kami masih bersama dengan keluarga kami. Tahun ini satu persatu keluarga kami telah Engkau panggil. Ya Allah, panjangkan umur kami untuk ibadah, untuk taat kepadamu. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah, kami adalah calon jenazah.
Kami calon jenazah. Kami calon jenazah. Ketika kami dimandikan, bayangkan ketika kita sudah menjadi jenazah. Ketika kami dikafenkan, ketika kami hendak disolatkan, ketika kami dimakamkan, ya Allah, ampunkan dosa yang bersumber dari mulut kami. Kami sering menggibah, membuka aib keluarga dan sahabat kami. Bahkan kami berlaku sombong. Ya Allah, ampunkan dosa sombong kami, dosa iri dengki kami, dosa riya kami, bahkan dosa pelit kami, dosa serakah kami, dosa ujub kami, ya Allah.